Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai presentasi audit sistem informasi pada aplikasi Accurate menggunakan model COVID Framework 4.1 yang beranggotakan Dengan saya Dika Irawan. Dengan saya Fikri Syahputra Mukhtar. dan saya Rizky Adi Saputra. Pembaca pertama dari presentasi kelompok kami yaitu adalah Dika Irawan. Pendahuluan. PT Setiaji Teknologi adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh swasta yang bergerak di bidang distribusi laptop sekaligus retailer online dengan menggunakan jasa marketplace digital seperti Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada sebagai bisnis sekunder. Perusahaan ini terus mengalami peningkatan baik keuntungan atau profit maupun infrastruktur. Perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi pada aspek kerjanya, salah satunya adalah pembukuan. Mereka dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang berbasis desktop yang dikenal dengan nama Accurate Accounting Software. Landasan teori. Audit sistem informasi. Organisasi bisnis menjalani berbagai jenis audit untuk tujuan yang berbeda. Yang paling umum adalah audit eksternal atau keuangan, audit internal, audit kecurangan atau fraud. Audit sistem informasi adalah sebuah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer melindungi kelayakan, menjaga integritas data, memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Audit sistem audit teknologi informasi pada hakikatnya merupakan salah satu dari bentuk audit operasional, tetapi kini audit teknologi informasi sudah dikenal sebagai satuan jenis audit tersendiri yang tujuan utamanya lebih untuk meningkatkan tata kelola IT. Accurate Accounting. Perangkat lunak aplikasi akunting Accurate dibuat oleh PT Cipta Piranti Sejahtera, lebih dikenal dengan nama CPS Soft, yang berlokasi di Jakarta. Aplikasi Accurate adalah aplikasi pertama yang dikembangkan oleh CPS Soft. Aplikasi ini menjalankan aplikasi yang diproduksi di Indonesia sejak tahun 2000 dan telah dipercaya dapat membantu pembukuan perusahaan. COVID Framework. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur. COVID menyediakan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil dan lebih difokuskan pada pengendalian atau kontrol yang selanjutnya dijelaskan dalam tahap framework proses. Manfaat dari langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil tersebut antara lain: 1. Membantu mengoptimalkan investasi teknologi informasi yang mungkin dapat dilakukan. Kedua, menjamin pengiriman servis sebagai sebuah framework yang mengatur tata kelola informasi. COVID memiliki standar pengelolaan informasi yang terbagi menjadi 4 domain, yaitu PO atau Plan and Organize, AI atau Acquire and Implement, DS Delivery and Support, dan ME atau Monitoring and Evaluate. Selanjutnya maturity level. Tingkat kematangan atau maturity level merupakan salah satu pengukuran yang dijadikan standar COVID. Pengukuran tingkat kematangan ini diatur untuk tingkat manajemen dan memungkinkan para manajer mengetahui bagaimana pengelolaan dan proses-proses TI di organisasi tersebut, sehingga bisa diketahui pada tingkatan mana pengelolaannya. Adapun generic maturity model yang digunakan adalah non-existent, tidak ada sama sekali proses yang terlihat; initial or adhot, ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada. Selanjutnya dari repeatable but intuitive, proses telah dikembangkan pada tahap di mana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Definite proses, prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi. Selanjutnya ada managed and measurable, manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur. Selanjutnya ada optimize, proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik berdasarkan hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modeling dengan perusahaan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metodologi penelitian. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam prosedur penelitian yang kami lakukan. Karena pada tahap ini kami dapat menentukan ruang lingkup atau scope, sebuah objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, serta komunikasi terhadap orang yang bersangkutan akan organisasi atau perusahaan yang akan diaudit dengan menganalisa
sebuah visi, misi, saran, dan tujuan objek, dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan investigasi. Pada tahap perancangan meliputi beberapa aktivitas utama yang menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, pengajian ulang hasil audit sebelumnya, dan menyiapkan program audit. Kedua, file work atau pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini, auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait menggunakan beberapa metode yang akan dilakukan serta sebagai wawancara, kuesioner, dan melakukan survei langsung ke tempat penelitian yang dilakukan. Data yang didapat nantinya akan sangat berguna dalam membantu auditor untuk melakukan analisis sebuah organisasi atau perusahaan yang diaudit. 3. Reporting pelaporan. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini, yang akan dilakukan auditor adalah memberikan informasi sebuah berupa hasil-hasil dari audit. Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara dan survei. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini atau current maturity level dan kinerja standar atau ideal, yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analis kesenjangan atau gap. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kesenjangan atau gap serta mengetahui apa yang akan disebabkan adanya gap tersebut. Dengan adanya pelaporan, maka suatu masalah akan dapat dilakukan lebih jelas di mana letak kesalahannya. Setelah melakukan pelaporan atau reporting, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti apakah akan diterapkan atau hanya akan menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada DS1 atau Define and Manage Service Levels. Proses ini bertujuan untuk mengetahui sudahkah ada komunikasi efektif antara manajemen TI dan pelanggan bisnis mengenai pelayanan yang dibutuhkan telah dimungkinkan dengan dokumentasi yang telah didefinisikan dan kesepakatan pada pelayanan TI dan tingkat pelayanan. Proses ini juga mencakup pemantauan dan pelaporan tepat waktu untuk stakeholders mengenai pemenuhan tingkat layanan. Proses ini memungkinkan keselarasan antara layanan TI dan persyaratan bisnis terkait. Yang kedua yaitu ada DS2 atau Managed Third Party Service. Proses ini merupakan kebutuhan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh pihak ketiga, yaitu pemasok, vendor, dan mitra, memenuhi persyaratan bisnis, memerlukan proses manajemen pihak ketiga yang efektif. Dan di bawah itu adalah di tabel 2 itu adalah tabel mengenai DS2 atau Managed Third Party Service. Yang ketiga ada DS3 atau Managed Performance and Capacity. Proses ini merupakan kebutuhan untuk mengelola kinerja dan kapasitas sumber daya TI untuk meninjau secara berkala kinerja dan kapasitas sumber daya TI saat ini. Yang keempat ada Ensure Continuous Service. Hasil evaluasi maturity level pada perusahaan dari domain ini yang dinilai dari setiap subdomainnya akan disajikan ke dalam tabel berikut. Bisa kita lihat gambar tabelnya di sana dari Ensure Continuous Service, dan kebutuhan untuk menyediakan layanan TI berkelanjutan memerlukan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian rencana kesinambungan TI, memanfaatkan penyimpanan cadangan di luar kantor, dan menyediakan pelatihan secara kontinuitas secara berkala. Yang kelima ada DS5 yaitu Ensure System Security. Kebutuhan untuk menjaga integritas informasi dan melindungi aset TI memerlukan proses manajemen keamanan. Proses ini mencakup pembentukan dan pemeliharaan peran keamanan TI dan tanggung jawab,
kebijakan, standar, dan prosedur. Yang keenam ada identify and allocate cost. Kebutuhan akan sistem pengalokasian biaya TI untuk bisnis membutuhkan pengukuran akurat dari biaya TI dan kesepakatan dengan menggunakan bisnis pada alokasi yang baik. Proses ini mencakup pembangunan dan pengoperasian sistem untuk menangkap, mengalokasi, dan melaporkan biaya TI kepada pengguna layanan. Yang ketujuh ada educate and train user. Proses ini memastikan edukasi yang efektif untuk semua pengguna sistem TI, termasuk yang ada di dalam TI, memerlukan identifikasi kebutuhan pelatihan setiap kelompok pengguna. Nah, di bawah ini merupakan tabel dari evaluasi DS7 educate and train users. Yang kedelapan ada DS8 manage service desk and incident. Respon tepat waktu dan efektif terhadap pertanyaan dan masalah penggunaan TI memerlukan meja layanan dan proses manajemen kejadian yang dirancang dengan baik. Nah, di bawah ini merupakan tabel dari Manage and Service Desk dan Incident. Yang kesembilan ada Manage the Configuration, hasil evaluasi maturity level pada perusahaan dari domain ini yang dinilai dari setiap subdomainnya akan disajikan ke dalam tabel berikut. Yaitu memastikan integritas konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, memerlukan penetapan pemeliharaan repositori konfigurasi yang akurat dan lengkap. Itu yang ke-10 ada manage problem, manajemen masalah yang efektif, memerlukan identifikasi dan klasifikasi masalah, analis akar penyebab dan penyelesaian masalah. Nah, di bawah ini merupakan hasil evaluasi dari DS10 manage problem dan proses-prosesnya. Ke-11, DS11, Manage Data. Hasil evaluasi maturity level pada perusahaan dari domain ini yang dinilai dari setiap subdomain akan disajikan ke dalam tabel berikut ini. Dan tabel ini adalah evaluasi rata-rata level saat ini dan rekomendasi dari level DS11 manajemen data. DS12, Manage the Physical Environment. Pelindungan untuk peralatan komputer dan personal memerlukan fasilitas fisik dirancang dengan baik dan dikelola dengan baik. Proses pengelolaan di lingkungan fisik proses pengelolaan lingkungan fisik meliputi penentuan persyaratan lokasi fisik, pemilihan fasilitas yang tepat, dan perancangan proses yang efektif. Dan di bawah ini merupakan tabel dari evaluasi rata-rata level saat ini dan rekomendasi level dari DS12 Manage the Physical Evaluation. DS13 Manage Operation. Pengelolaan data yang lengkap dan akurat memerlukan pengelolaan prosedur pengelolaan data yang efektif dan perawatan perangkat keras yang rajin. Proses ini mencakup penentuan kebijakan dan prosedur operasi untuk pengelolaan yang efektif dan memproses terjadwal pelindungan kaluran sensitif, memantau kinerja infrastruktur, dan memastikan pemeliharaan perangkat keras yang efektif. Dan di bawah ini merupakan tabel evaluasi rata-rata level saat ini dan rekomendasi dari level DS13 Manage Operation. Dan ini merupakan maturity level pada domain DS dari DS1 hingga ke DS13. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang menjadikan TI dalam hal ini berupa aplikasi akurat sebagai penunjang utama bisnisnya. Nilai yang didapat pada domain DS4 yaitu ensure continuous service relatif kecil. Kesinambungan TI untuk perusahaan yang menjadikan TI sebagai penunjang bisnisnya seharusnya setidaknya sudah mencapai level 3. Yang kedua yaitu tingkat kematangan atau maturity level. Tingkat kematangan dari setiap proses dari domain delivery and support, perusahaan pada saat ini rata-rata berada di level 2.4, sedangkan rata-rata level diharapkan berada pada level 3.2.
Yang ketiga, yaitu penilaian terendah yang didapat perusahaan terletak pada domain DS1, DS4, dan DS7, dan DS9. Masih jauh dari harapan. Perlu kerja keras untuk memperbaikinya dan memerlukan beberapa pembaharuan. Yang keempat, ada dalam segi keamanan sistem atau DS5. Perusahaan sudah melampaui ekspektasi dengan nilai rata-rata 3.2. Hanya disayangkan belum ada backup yang disimpan secara offsite. Pengarsipan pada perusahaan ini cukup baik dengan tetap mencatat stok barang secara fisik untuk memastikan tidak ada selisih stok. Selanjutnya itu saran. Yang pertama ada membuat dokumentasi yang baik untuk pelaporan ketika ada dan sesudah menuntaskan masalah sehingga memudahkan pencegahan potensi masalah baru yang belum terjadi. Yang kedua, buatkan backup offsite untuk meningkatkan lebih baik lagi keamanan data perusahaan dan lakukan backup offsite secara periodik atau setiap bulan. Yang ketiga, tingkatkan maturity level dari domain DS4 dengan melakukan banyak pengujian terhadap penyimpanan dan pemulihan data, pelatihan karyawan terhadap prosedur, dan tanggung jawab mereka apabila terjadi bencana. Yang keempat, ada perkuat bagian helpdesk untuk membuat query laporan dari pelanggan untuk mempertahankan hubungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi tata kelola TI disarankan untuk dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu agar tingkat kematangan yang diinginkan dapat tercapai. Dan ini merupakan resum jurnal resum yang sudah kami lakukan berdasarkan laporan audit sistem informasi pada aplikasi Accurate menggunakan model COVID Framework 4.1 dengan studi kasus yaitu PT Setia Jaya Teknologi dengan volume jurnal yaitu 2 dan tahun jurnal yaitu 2017 dengan penulis Iskandar Budiman Sukmajaya dan Yohanes Fernandes Andri. Dengan latar belakang yaitu PT Setia Jaya Teknologi adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh swasta yang bergerak di bidang distribusi laptop sekaligus retailer online dengan menggunakan jasa marketplace digital seperti Blibli, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada sebagai bisnis sekunder. Perusahaan ini terus mengalami peningkatan baik keuntungan atau profit maupun infrastruktur. Perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi pada aspek kerjanya, salah satunya adalah pembukuan mereka dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang berbasis desktop yang dikenal dengan nama Accurate Accounting Software. Dengan tujuan yang pertama yaitu menjelaskan audit sistem pada PT Setia Jaya Teknologi dan yang kedua menjelaskan pengelolaan dan hasil pemantauan secara real time. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan serta tahap-tahapan penulis dalam memperoleh data dari sumber. Mulai dari survei awal, wawancara, dan kuesioner. Dan yang pertama ada planning atau perencanaan, merupakan tahapan awal dalam prosedur penelitian yang kami lakukan. Kedua ada fieldwork atau pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait yang menggunakan beberapa metode yang dapat dilakukan seperti wawancara, kuesioner, dan melakukan survei langsung ke tempat penelitian dilakukan. Yang ketiga ada reporting atau pelaporan. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Yang keempat ada follow up atau tidak lanjut. Setelah melakukan pelaporan atau reporting, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Selanjutnya ada hasil dan temuan berdasarkan yang setelah kami presentasikan pada awal video tadi. Hasil temuannya itu sama saja. Yang pertama ada 4.1 DS1 tentang Define and Manage Service Level Process. Yang kedua ada DS2 Define and Manage Service Level. Yang ketiga ada DS3 Manage Performance and Capacity Process.
Selanjutnya ada DS4 Ensure Continuous Service. Yang kelima ada DS5 Ensure System Security. Yang keenam ada DS6 Identify and Allocate Cost. Yang ketujuh ada DS7 Educate and Train User. Selanjutnya ada yang kedelapan ada DS8 Manage Service Desk and Incident Response. Yang kesembilan ada DS9 Manage the Configuration. Yang ke-10 ada DS10 Manage Problem Management. Yang ke-11 ada DS11 Manage Data Hasil Evaluasi Maturity Level. Yang ke-12 ada DS12 Manage the Physical Environment. Yang ke-13 ada DS13 Manage Operation. Sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.